Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka, tanah air tercinta, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ya, selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dalam channel saya, Firman Aditya 37. Sebelumnya saya tadi menyanyikan sebuah lagu dalam rangka memperingati tanggal 28 Oktober sekarang ya, Hari Sumpah Pemuda. Semoga dengan hari yang cukup bersejarah ini bagi generasi kita terdahulu, khususnya bagi pemuda dan pemudi, menambah persatuan bangsa dan negara kita untuk kedepannya dalam kebinekaan Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, saling tolong menolong, gotong royong, bahasa Banyumasnya atau bahasa Jawa Tengahnya saling paguyuban ya, gotong royong, saling membantu orang yang kesusahan dan memberi manfaat gitu. Dalam sore ini, di sore yang hari yang cerah ini, kebetulan di sini belum hujan ya, di Kota Purwokerto. Semoga teman-teman juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang cara mengelola bisnis sederhana lah, small industry ya, bisnis kecil-kecilan. Misalkan kita dalam berbisnis ini adalah sebaiknya efektif dan efisien ya. Bisnis apapun juga, misalkan kaitannya dengan kuliner atau busana outfit ya, busana ataupun jasa dan lain-lain ya, kita harus mempersiapkan. Walaupun kita modal tidak terlalu besar, tapi proses sambil jalan kita. Yang pertama kita mungkin alas seadanya dulu atau kios seadanya dulu, baik bisa kontrak atau sewa atau yang penting tidak kena panas kena hujan ya. Dalam nanti kan biasanya kalau misalkan kuliner itu juga kan, misalkan rumah makan atau warung kecil-kecilan ya, walaupun itu sekelas warung Rames atau jajanan makanan anak-anak muda zaman sekarang itu ya, misalkan kita harus memperhatikan prinsip kualitas menunya yaitu yang enak, yang resepnya enak, kemudian selain enak juga kombinasi rasanya kalau bisa yang cukup banyak. Misalkan kita jual makanan seperti puding itu agar-agar, ini sebagai contoh ya, misalnya makanan kuliner seperti puding atau agar-agar itu kan, kita harus pintar-pintar memberi rasa kepada puding atau agar-agar itu. Misalkan ada yang rasa coklat, ada yang rasa kecut ya, dikasih perisa jeruk, ataupun ada yang rasa mungkin strawberry, ada yang rasa vanilla atau rasa yang lain. Dan juga selain rasanya enak dan bermacam-macam, itu juga kan mempengaruhi warna makanan kulinernya itu, jadi bentuknya menarik. Kemudian setelah kita menguasai kombinasi rasa dan menunya itu dan juga bentuknya yang menarik, kemudian kita ke harganya kalau bisa, atau price-nya ya, kalau bisa itu price atau harganya itu jangan terlalu mahal, tapi yang proporsional, wajar ya. Jangan misalkan itu satu kemasan agar-agar itu dengan cup, agar-agar atau puding itu dengan cup, misalkan ukuran yang sedang atau yang kecil itu kan setara misalkan 2.000 atau 2.500 ya gitu. Bisa disajikan dingin, bisa juga disajikan biasa ya. Kalau dinginnya dimasukkan ke lemari es dulu. Kemudian setelah tadi kita menyeimbangkan antara kombinasi menu dan harga, kemudian ini adalah yang ketiga, kombinasi kita pelayanan ramah. Kita ramah kepada orang yang membeli, misalkan dengan senyum atau mengucapkan salam, selamat siang, silahkan gitu ya. Ramah dalam pelayanan, baik itu nanti yang beli langsung door to door ataupun kita misalkan online ya, kita mengantar delivery ya. Jadi ya tadi yang pertama, kita menguasai kualitas kombinasi rasanya, ada kombinasi macam-macam rasanya, yaitu enak, kemudian bentuknya juga enak dilihat, kemudian yang kedua price-nya atau harganya juga yang seimbang ya, wajar ya, jangan terlalu mahal
nanti nggak laku juga jangan terlalu murah, nanti kita rugi. Kemudian yang ketiga tadi pelayanan yang ramah. Kemudian yang keempat adalah promosi. Kita harus bisa mempromosikan produk kita, baik melalui minimal lewat WA Japri atau grup WA atau sosial media seperti Facebook atau online shop dan lain-lain. Itu teman-teman ya, supaya kita sukses ya. Terutama tadi contoh dalam bisnis kuliner itu sih bisa juga diterapkan ke bisnis yang lain, misalkan bisnis jual beli pakaian atau jasa atau elektronik dan lain-lain. Tapi ini contohnya tadi dalam bidang makanan kuliner yang kecil aja, yang sederhana, yang kita juga bisa buat sendiri, mungkin itu jenis makanan puding dan agar-agar dengan alat seadanya. Ya demikian, tolong di subscribe ya teman-teman. Ini juga salah satu bisnis online ya dengan cara subscribe ya, karena kita berbagi ilmu, nanti yang upload konten juga dapat manfaat ya. Ibaratnya ini kita simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Saya memberi untung dengan ilmu, teman-teman juga memberi untung saya dengan subscribe. Atau minimal dalam bisnis ya tidak saling merugikan lah, minimal ya simbiosis komensalisme. Yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Yang satu tidak dirugikan tidak apa-apa, walaupun yang satu tidak untung, yang penting yang satu tidak dirugikan ya. Kan teman-teman nggak suka dengan video saya, tapi teman-teman tetap mensubscribe, memberi komen yang baik dan like, itu juga saya untung, teman-teman tidak dirugikan. Itu namanya simbiosis komensalisme. Yang satu untung, yang satu tidak dirugikan, dan itu bisnis atau usaha masih bisa berjalan. Yang tidak boleh berjalan kan simbiosis parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Mau apa ada misalkan orang yang mau bisnis atau hidup seperti itu, kan nggak ada. Minimal saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, atau paling tidak sebaik-baiknya itu komensalisme, simbiosis komensalisme, yaitu yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Artinya kalau bahasa ekonominya ya break even point, di mana pendapatan dan biaya, beban-beban itu seimbang. Jadi beban biaya yang dikeluarkan orang yang berbisnis dengan pendapatan yang diterima itu sama-sama besarnya, jadi nol, tidak rugi dan juga tidak untung, break even point ya. Nanti akan saya beri arahan lebih lanjut, untuk itu ada rumusnya. Terima kasih, selamat sore teman-teman, semoga berbahagia selalu. Salam.